pertama, pengertian obligasi. Obligasi perusahaan merupakan sekuritas yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang menjanjikan kepada pemegangnya pembayaran sejumlah uang tetap pada suatu tanggal jatuh tempo di masa mendatang disertai dengan pembayaran bunga secara periodik. Selanjutnya ada karakteristik obligasi yang terbagi atas 4. Yang pertama, nilai intrinsik, di mana merupakan nilai teoritis dari suatu obligasi yang dipengaruhi oleh tingkat kupon yang diberikan, waktu jatuh tempo, serta nilai prinsipnya. Yang kedua, ada bond indentures, merupakan dokumen legal yang memuat hak-hak pemegang obligasi maupun emiten obligasi. Yang ketiga, tipe penerbitnya. Yang keempat, prinsipal dan coupon rate, di mana merupakan sejumlah uang yang telah disetujui oleh penerbit obligasi agar dibayarkan kepada pemegang obligasi pada masa jatuh tempo. Selanjutnya, penilaian obligasi. Penilaian obligasi berarti penentuan harga obligasi pada penilaian sekuritas atau termasuk obligasi yang pada umumnya digunakan konsep nilai sekarang atau present value. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penilaian harga obligasi. Ada beberapa ukuran yield obligasi yang dapat digunakan oleh investor, di mana masing-masing yield tersebut akan mengukur tingkat return obligasi dari sudut pandang yang berbeda. Ukuran yang pertama yaitu nominal yield digunakan untuk mengukur tingkat kupon. Yang kedua yaitu current yield digunakan untuk mengukur tingkat pendapatan sekarang. Yang ketiga, yield maturity digunakan untuk mengukur tingkat return yang diharapkan jika obligasi disimpan sampai waktu jatuh tempo. Yang keempat, yield to call digunakan untuk mengukur tingkat return yang diharapkan jika obligasi dilunasi sebelum waktu jatuh temponya. Yang kelima yaitu realized horizon yield digunakan untuk mengukur tingkat return yang diharapkan untuk obligasi yang akan dijual sebelum jatuh tempo, di mana yield ini dihitung dengan menggunakan asumsi tingkat reinvestasi dan harga jual obligasi. Saya akan menjelaskan cara menentukan nilai atau harga obligasi. Yang pertama adalah menentukan nilai sekarang dari kupon yang diperoleh dari setiap tahunnya. Yang kedua adalah menentukan nilai sekarang dari nilai per yang akan diperoleh pada saat obligasi jatuh tempo. Yang ketiga adalah menjumlahkan nilai sekarang dari pendapatan. Adapun harga obligasi dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe. Tipe pertama yaitu tingkat bunga yang diisyaratkan sama dengan tingkat kupon harga obligasi atau akan sama dengan nilai pernya, atau obligasi dijual sebesar nilai per. Yang kedua, jika tingkat bunga yang diisyaratkan lebih tinggi daripada tingkat kupon, harga obligasi akan lebih rendah dari nilai pernya. Yang ketiga adalah jika tingkat bunga yang diisyaratkan dari harga nilai obligasi tersebut lebih rendah daripada tingkat kupon, harga obligasi tersebut akan lebih tinggi dari nilai pernya atau obligasi dijual premier. Nah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah tingkat bunga dalam penilaian obligasi. Dibagi menjadi 3. Yang pertama itu spot interest rates, merupakan tingkat bunga dari obligasi yang hanya mempunyai satu arus kas bagi pembeli obligasi tersebut. Adapun yang kedua yaitu future rate, merupakan tingkat bunga dari atas obligasi di mana terjadinya komitmen dan akan uang yang akan diserahkan ke pihak emiten yang berbeda. Yang ketiga adalah current yield, merupakan pembayaran bunga dibagi dengan harga obligasi. Tingkat bunga dan harga obligasi. Tingkat bunga ini merupakan interest rate or return atau IRR yang diperoleh oleh pemodal yang memiliki obligasi sampai dengan jatuh tempo. Dalam investment community, tingkat bunga inilah yang sering disebut. Hubungan antara harga obligasi dan yield-nya dapat dilihat seperti pada tabel di samping. Resiko tidak terbayar dan tingkat bunga nominal. Perusahaan yang menerbitkan obligasi tidak selalu mampu membayar hutang yang mereka buat.
Dengan demikian, para pemodal pembeli obligasi menanggung resiko kalau bunga dan pokok pinjaman tersebut tidak terbayar. Besar tingkat bunga nominal atau yield to maturity bisa dinyatakan seperti tingkat bunga nominal sama dengan tingkat bunga real ditambah inflasi yang diharapkan ditambah dengan berbagai premi resiko. Standar dan Poor's penggunaan kode untuk klasifikasi obligasi. Yang pertama ada AAA, ranking tertinggi dari Standar dan Poor's untuk menunjukkan kemampuan yang sangat kuat dalam membayar pokok dan bunga. Yang kedua ada AA, obligasi yang dikualifikasikan sebagai obligasi berkualitas tinggi dengan perbedaan sangat kecil dari AAA. Yang berikutnya ada A, obligasi yang memiliki kemampuan yang kuat untuk membayar pokok dan bunga. Yang keempat ada BBB, obligasi yang dianggap memiliki kemampuan yang mencukupi untuk membayar pokok bunga dan bunga walaupun mereka biasanya menunjukkan parameter perlindungan. Yang selanjutnya ada BB, B, CCC, C. Obligasi pada peringkat BB, B, CCC, dan CC secara berturut-turut semakin rapuh kemampuannya. Obligasi yang masuk ke dalam peringkat ini mulai bersifat spekulatif dalam hal kemampuan perusahaan membayar bunga dan pokok pinjaman. Durasi adalah rata-rata periode tertimbang arus kas yang diterima investor atas investasi pada obligasi atau singkatnya jangka waktu kembali investasi dan dihitung dengan durasi Macaulay. Rumus menghitung durasi Macaulay yaitu D sama dengan sigma N menuju T sama dengan 1 T V CFT per T pangkat T. Pentingnya konsep durasi. Yang pertama, konsep durasi dapat menjelaskan mengenai perbedaan antara umur efektif berbagai alternatif pilihan obligasi. Kedua, konsep durasi dapat digunakan sebagai salah satu strategi pengelolaan investasi, terutama strategi imunisasi. Ketiga, durasi dapat digunakan sebagai ukuran yang lebih kuat untuk mengukur sensitivitas harga suatu obligasi terhadap pergerakan tingkat bunga, karena durasi sudah mengkombinasikan kupon dan maturitas obligasi.